Sang Pewaris Semeru. 5 luka, 5 guru. Bab 10. Mengikat tanpa tangan. Kabut pagi masih menutup rapat dataran tinggi, begitu tebal sampai seakan-akan gunung menelan dirinya sendiri. Udara basah menempel di kulit, dingin menusuk tulang. Janawu berdiri di tepi lapangan batu, kedua kakinya gemetar. Sisa luka dari pelajaran malam sebelumnya masih melekat, lutut berdenyut, bahu terasa kaku, punggung seperti ditarik paksa. Setiap tarikan napas membawa rasa perih dari dada yang terhantam berkali-kali. Namun matanya tidak mau terpejam, ia tahu, pagi ini bukan pagi biasa. Ia mencoba menegakkan tubuh, tapi tubuh itu melawan. Pegal, sakit, penuh bekas luka. Janawu menarik napas panjang, mencium bau kabut yang bercampur tanah basah. Ada ketegangan yang tidak ia mengerti. Kabut seolah bernafas, mengembang dan menyusut bersama langkah-langkah kecil yang samar terdengar dari kejauhan. Tap, tap, tap. Ritmenya aneh, tidak seperti manusia berjalan biasa. Seolah setiap langkah membawa beban tertentu, patah tapi mantap. Janawu menajamkan telinga, tubuhnya refleks menegang. Di antara kabut putih, perlahan muncul sebuah siluet. Sosok itu akhirnya terlihat jelas, seorang pria tua, ramping, tapi tubuhnya tegak penuh wibawa. Yang membuat dada Janawu terhenti adalah kenyataan mencolok itu, pria itu tidak memiliki tangan. Dari bahu hingga ke bawah, lengannya hanya terhenti begitu saja, seolah dunia pernah mengambilnya secara paksa. Namun yang lebih mengejutkan adalah bagaimana ia bergerak, sama sekali tidak goyah. Di antara giginya, tergigit seikat kayu kecil, tersusun rapi. Setiap langkahnya mantap, pinggul bergoyang halus mengikuti ritme. Batang-batang kayu itu tidak jatuh, bahkan tidak bergeser sedikit pun. Seakan-akan tubuhnya sudah terbiasa menggantikan peran tangan. Janawu ternganga, ada rasa kagum bercampur ngeri. Bagaimana mungkin seseorang yang kehilangan kedua tangan bisa bergerak begitu luwes, seolah kekurangannya tak pernah ada. Bayangan tentang dirinya sendiri yang sering jatuh, sering gagal, terasa begitu kontras. Ia merasa tubuhnya rapuh, sementara sosok di hadapannya kokoh, seperti batu yang dilapisi kabut. Pria itu mendekat, mata tajamnya menembus kabut. Tatapannya dingin, tapi bukan kebencian, lebih seperti ujian yang diam-diam menantang. Setiap luka di tubuhnya bukan kelemahan, melainkan bukti perjalanan panjang. Luka-luka itu menempel di kulitnya seperti ukiran, bukan cacat. Janawu, suaranya serak, dalam, hanya menyebut nama itu saja. Tapi nama itu seperti dipanggil oleh gunung sendiri. Resi tanpa tangan, itulah dia. Tanpa banyak kata, ia duduk di atas sebuah batu besar. Kayu masih tergigit erat, tubuh tegak, aura keteguhan memancar kuat. Janawu bisa merasakan, pelajaran kali ini tidak akan sesederhana latihan di gua, atau sekadar melawan rasa sakit. Bahkan sebelum satu kata penjelasan keluar, ia tahu, kabut pagi ini akan jadi saksi bagi sesuatu yang jauh lebih berat dari luka fisik. Resi mengetukkan tumitnya sekali ke batu. Suara itu singkat, padat, tapi bagi Janawu terasa seperti perintah. Ia tahu, giliran untuk mencoba sudah tiba. Dengan penuh keraguan, ia mengambil seikat kayu yang disiapkan di samping. Refleks pertamanya jelas, tangan. Kedua telapak menggapai batang-batang itu, mencoba meraih keseimbangan. Namun, tatapan Resi langsung menusuknya, tegas, dingin, membuat tangan Janawu kaku di udara. Bukan begitu, gumamnya dalam hati, meski mulut sang Resi tak mengeluarkan sepatah kata pun. Janawu terdiam sejenak, lalu menurunkan tangannya. Ia mencoba dengan cara lain, menekan kayu menggunakan lutut, membiarkan dagunya ikut menahan, sementara bahu dipaksa menstabilkan posisi. Sekilas tampak menjanjikan, tapi batang licin itu segera tergelincir. Kayu menghantam lututnya, meninggalkan perih yang tajam. Ia meringis, mengusap luka, lalu kembali mencoba. Kali ini ia menggigit salah satu batang seperti yang dilihatnya tadi. Rasa pahit kayu bercampur darah dari gusinya yang robek. Kayu tetap tak terkendali, bergulir ke samping, jatuh ke tanah berbatu. Kenapa susah sekali, gumamnya, nafasnya memburu, tubuh bergetar antara sakit dan marah. Resi tetap duduk di batu besar, diam seperti patung. Hanya matanya yang hidup, mengawasi tiap gerakan muridnya. Diam itu jauh lebih menekan daripada 1000 teguran. Janawu mengangkat kayu lagi, kali ini mencoba dengan kecepatan. Ia berharap bila gerakan cepat, kayu tidak sempat jatuh. Tapi kecepatan justru memperburuk keadaan.
Lututnya kehilangan pijakan, tubuhnya oleng, dan ia pun terjerembab keras ke tanah. Batu tajam menggores sisi pahanya. Sakitnya membuat napasnya tersengal, mata hampir berair. Ia terbaring sebentar, menatap langit yang tertutup kabut. "Aku tidak bisa," bisiknya, hampir menyerah. Namun, ada sesuatu dalam keheningan Resi yang memaksa Janawu untuk bangkit. Bukan kata-kata, melainkan kehadiran. Tatapan itu seolah menantang, "Apakah kau akan berhenti di sini?" Dengan susah payah, ia berdiri lagi. Lutut bergetar, dagu lebam, darah merembes dari bibir. Tapi ia kembali meraih kayu. Setiap percobaan selalu berakhir dengan jatuh, luka, atau kayu yang berserakan. Setiap kali, tubuhnya makin lelah, tapi keinginannya justru makin membara. Janawu mulai berteriak, bukan kepada gurunya, melainkan pada dirinya sendiri. "Aku harus bisa, kalau tidak, aku bukan muridmu." Suara itu pecah di udara, terpantul oleh dinding kabut. Tidak ada jawaban, kecuali ketukan kecil dari kaki Resi di atas batu. Satu hentakan, seakan berkata, "Lanjutkan." Dalam kesunyian itu, Janawu merasakan sesuatu yang asing. Frustrasi berubah menjadi bahan bakar. Rasa sakit bukan lagi sekadar penderitaan, tapi api yang mendorongnya untuk mencoba lagi. Nafas Janawu makin berat, setiap helaan terasa seperti pisau yang menusuk dari dalam dada. Lututnya penuh goresan, bahu memar, bibir pecah. Tapi kali ini ia tidak langsung menyerbu kayu seperti sebelumnya. Ia duduk sebentar di atas batu dingin, menutup mata, membiarkan sakit itu menyebar tanpa ditolak. Aneh, semakin ia mencoba menolak rasa perih, tubuhnya justru makin kaku. Tapi saat ia mengizinkan rasa itu ada, meski perih, ia bisa mendengar denyutnya. Seolah setiap luka berbicara dengan bahasa yang berbeda. Lutut berdarah berbisik, "Bila aku menekan terlalu keras, aku hancur." Bahu yang bengkak berkata, "Aku hanya bisa menopang, bukan memaksa." Dagu berdenyut lirih, "Aku penahan, bukan penggerak." Janawu terperangah pada dirinya sendiri. Rasa sakit ternyata bukan hanya penderitaan, tapi pesan. Ingatan kecilnya muncul, seperti kabut yang tiba-tiba terbuka sedikit. Ia kembali ke masa bocah, ketika belajar berjalan di tanah licin setelah hujan. Ia sering jatuh, sering menangis, tapi ibunya tidak pernah langsung menolong. Hanya berkata, "Bangun, dan dengarkan kakimu." Dia tahu jalannya sendiri. Kenangan itu membuat dadanya hangat. Janawu membuka mata, menatap kayu yang berserakan di tanah. "Mungkin aku terlalu sibuk melawan tubuhku sendiri," gumamnya. Ia mengangkat seikat kayu lagi, kali ini dengan sikap berbeda. Tidak terburu-buru, tidak ingin memaksa. Lututnya ia letakkan perlahan di atas batang, seakan mendengar ritme tekanan. Dagu menunduk, gigi menahan ujung kayu, bahu memberi sedikit dorongan. Gerakan itu sederhana, tapi untuk pertama kalinya tidak terasa kacau. Kayu masih goyah, namun kali ini ia tidak panik. Ia menyesuaikan napas, merasakan irama tubuh. Setiap pergeseran kecil, ia ikuti. Bukannya melawan, ia menari bersama benda itu. Keringat mengalir, bercampur dengan darah yang menetes di batu. Namun di balik rasa sakit, ada ketenangan baru. Ia merasa seakan tubuhnya berbicara dalam nada yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Sekali lagi ia hampir terjatuh, tapi refleks lututnya bergerak menahan. Tubuhnya seperti menemukan pola, luka memberi tanda kapan harus menekan, kapan harus mengendur. Untuk pertama kali sejak latihan dimulai, Janawu tersenyum samar. Luka yang tadi membebaninya kini terasa seperti guru yang sabar. Setiap denyut adalah peringatan, setiap ngilu adalah penunjuk arah. Resi masih diam di tempatnya, hanya mengamati. Tapi tatapan matanya berubah sedikit, ada kilatan halus, hampir seperti pengakuan bahwa muridnya mulai menemukan kunci. Janawu menegakkan tubuh, kayu masih dalam kendali. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Tubuhku bukan musuhku. Luka ini bukan hukuman, mereka sedang mengajariku." Janawu berdiri tegak lagi, walau tubuhnya masih gemetar. Kayu yang tadi sering berjatuhan kini terletak lebih tenang di antara lutut, bahu, dan dagunya. Rasa sakit tetap ada, tetapi kini ia bisa membaca denyutnya seperti tanda tempo dalam sebuah lagu. Ia mulai bergerak lebih berani. Lutut menahan batang, lalu bergeser perlahan ke samping. Bahu kanan menekan bagian tengah, dagu menahan ujung. Untuk pertama kalinya,
Gerakannya tidak seperti orang pincang yang terburu-buru, melainkan seperti seseorang yang sedang menyusun tarian baru. Tapi saat ia merasa mulai menguasai, batu di bawah lututnya licin oleh darah dan keringat. Kayu hampir terlepas, jantungnya melonjak, refleks, ia menggigit lebih keras sambil mengubah posisi bahu. Kayu bergeser, tapi tidak jatuh. Ah, desahnya, setengah lega setengah takut. Ia menatap batang-batang itu, sedikit lagi lepas, semua usahanya bisa runtuh. Namun justru disitulah ia sadar, kemenangan tidak datang dari menguasai penuh, melainkan dari menyesuaikan diri setiap detik. Ia menarik napas panjang. Dalam kepalanya, ia membayangkan tubuhnya bukan sekadar kumpulan anggota yang terpisah, melainkan satu ikatan utuh. Bahu, dagu, lutut, gigi, bahkan punggung, semuanya terhubung. Bila satu bergerak, yang lain harus menyesuaikan. Dengan pikiran itu, ia mulai menyusun batang demi batang ke posisi yang lebih rapat. Pergerakan lambat, tapi mantap. Lutut kiri menjadi jangkar, bahu kanan penopang, dagu sebagai penjepit, dan gigi sebagai pengikat terakhir. Ia tak lagi terburu-buru, tapi mengalir. Waktu terasa memanjang, hanya ada dirinya, kayu, dan tubuhnya yang beradaptasi. Keringat menetes deras, menelusuri luka-luka terbuka, menimbulkan perih. Namun kini rasa perih itu tidak mengganggu, ia justru menggunakannya untuk menakar seberapa kuat tekanan yang ia beri. Luka seperti menandai batas kekuatan, bila terlalu keras, nyeri menjadi peringatan, bila tepat, nyeri berubah jadi bisikan. Beberapa kali ia nyaris kehilangan keseimbangan, tapi setiap hampir jatuh, ia menemukan cara baru untuk menahan. Sekali, ia menekan kayu dengan tulang rusuk, lain kali, ia menopangnya dengan pinggul. Tubuhnya menemukan peran-peran baru, seakan setiap bagian bersedia ikut serta. Lama-kelamaan, batang-batang itu terkumpul dalam bentuk simpul kasar. Tidak indah, tidak rapi, tetapi kokoh. Kayu saling menahan, tidak mudah bergeser. Janau menghela napas panjang, dagunya masih menekan kuat, gigi bergetar karena menahan. Tapi matanya bersinar, ia berhasil menjaga agar kayu itu tetap terikat. Resi tanpa tangan berdiri, mendekat dengan langkah ringan namun tegas. Kayu di giginya masih tergigit, tapi tatapan matanya tajam, seperti menilai dengan ukuran yang hanya ia tahu. Janau, dengan nafas tersengal, menunduk sedikit, bukan menyerah, melainkan memberi hormat pada kayu yang kini terikat oleh tubuhnya sendiri. Ia tahu, latihan belum selesai. Tapi titik balik sudah tercapai, ia telah mengubah keterbatasan menjadi alat. Tubuh Janau jatuh perlahan ke tanah, lututnya masih berdarah, bahu memar, dan punggung terasa nyeri. Nafasnya tersengal, tapi ada rasa lega yang aneh, campuran antara kelelahan dan kepuasan. Ia menatap langit yang samar tertutup kabut pagi, dan seakan matahari menahan diri di balik tirai putih itu. Lalu kabut mulai bergerak, menutupi batu dan celah tanah di sekitarnya. Janau menutup mata sejenak, merasakan sensasi hangat yang menembus dingin pagi. Udara basah seakan berubah menjadi energi lembut yang meresap ke kulitnya. Tubuhnya menangkap getaran halus dari ujung rambut hingga telapak kaki. Akhirnya dia datang lagi. Janau tersenyum samar. Kabut penyembuhan yang dulu pernah ia rasakan kini hadir dengan intensitas baru. Setiap luka dan memar terasa disentuh perlahan, tulang retak terasa seperti disatukan kembali, darah berhenti mengalir, dan otot yang kaku melunak. Sensasi hangat dingin itu bukan hanya menenangkan, tapi seakan membisikkan pesan, tubuhmu bisa kembali lebih kuat dari sebelumnya. Ia menunduk, menatap lututnya yang berdarah. Secara perlahan, rasa sakit yang menusuk kini berubah menjadi petunjuk. Setiap goresan dan memar seperti guru yang berbicara melalui tubuhnya, memberitahu kapan harus menahan, kapan bergerak, dan kapan melepaskan tekanan. Janau merasakan hubungan yang dalam, kabut ini bukan sekadar fenomena alam. Ia bagian dari ilmu para resi, energi yang disalurkan untuk memperkuat, bukan merusak. Tubuhnya, yang sebelumnya penuh luka, kini menyerap setiap butir kabut dengan penuh kesadaran, membiarkan setiap bagian kembali ke posisinya yang optimal. Dengan perlahan, ia bangkit. Lutut terasa ringan, bahu tak lagi sakit, dan punggung yang kaku kini bisa bergerak tanpa hambatan. Tubuhnya basah oleh keringat dan debu, tapi kini terasa segar. Bekas luka masih meninggalkan ingatan akan perjuangan yang dilewatinya,
namun rasa sakit telah berubah menjadi penanda bahwa tubuhnya belajar. Di sampingnya, Resi tanpa tangan berdiri tegak, seikat kayu masih tergigit di gigi, mata tajam tapi lembut menatap Janawu. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah mendekat dan menepuk bahu Janawu. Tepukan itu sederhana, tapi penuh makna, pengakuan atas perjuangan, kesadaran, dan keberhasilan muridnya. Janawu menunduk, menerima tepukan itu. Tubuhnya terasa hangat dari bahu ke seluruh badan. Satu sentuhan, dan ia menyadari sejauh mana ia telah melampaui batasnya sendiri. Tubuh yang sebelumnya pincang, lelah, dan penuh luka kini menjadi simbol kekuatan sejati, bukan hanya fisik, tapi juga kesadaran dan adaptasi. Kabut di sekeliling mereka bergerak perlahan, menutup medan batu, meninggalkan uap tipis yang berkilau di bawah cahaya pagi. Janawu menatap ke depan, merasakan ketenangan luar biasa. Ia tahu, pengalaman ini akan melekat dalam dirinya untuk waktu yang lama. Luka-luka yang dulu ia takutkan kini menjadi guru, kabut yang membalutnya menjadi hadiah, dan tubuhnya terbukti mampu menjadi alat yang lebih dari sekadar tangan. Janawu menarik napas panjang, tubuhnya masih terasa hangat dan segar setelah kabut penyembuhan melingkupi dirinya. Luka-luka yang tadi begitu menyiksa kini hanya menyisakan kenangan tentang perjuangan, dan rasa sakit itu telah berubah menjadi energi yang menenangkan. Mata Janawu menatap Resi tanpa tangan yang berdiri tegap di depannya. Akhirnya, sang guru bersuara. Suaranya serak namun tegas, setiap kata seakan menembus seluruh tubuh Janawu. Tangan hanyalah nama, tubuhmu adalah tanganmu. Kalimat itu menggema dalam kepala Janawu, berulang tanpa perlu diulang. Ia menunduk sejenak, membiarkan maknanya meresap. Kata-kata itu bukan sekadar teori, tapi manifestasi dari seluruh pengalaman yang baru saja ia jalani, jatuh, bangkit, kesakitan, dan menyesuaikan diri dengan keterbatasan tubuhnya sendiri. Janawu menutup mata, mengingat setiap gerakan, lutut yang menahan, dagu yang menjepit, bahu yang menekan, gigi yang menstabilkan. Setiap bagian tubuhnya telah belajar mengambil peran, dan setiap luka yang ia alami telah menjadi guru yang setia, mengajari bagaimana mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Ia merasakan sesuatu yang baru, pemahaman yang dalam tentang tubuh dan kesadaran. Tidak ada lagi perasaan lemah atau tidak mampu. Setiap anggota tubuhnya adalah instrumen, bagian dari simfoni yang harmonis, dan semua itu dapat ia kendalikan dengan pikiran yang tenang dan tekad yang mantap. Janawu membuka mata perlahan. Kabut pagi menari lembut di sekelilingnya, memantulkan cahaya yang hangat dingin. Ia menundukkan kepala, tersenyum tipis, dan membiarkan setiap sensasi yang ia rasakan masuk ke dalam diri. Tubuhnya, yang penuh memar dan luka beberapa jam lalu, kini berdiri sebagai simbol transformasi. Dalam diam, ia merenung. Ia menyadari bahwa keterbatasan, lutut yang cedera, bahu yang memar, tangan yang tak bisa memegang sempurna, bukanlah akhir dari kemampuan manusia. Sebaliknya, keterbatasan adalah pintu yang membuka ruang untuk kreativitas, kesadaran, dan penguasaan diri. Janawu merasa bersyukur atas setiap rasa sakit yang hadir, setiap jatuh dan gagal telah mengajarinya cara melihat tubuhnya bukan sebagai hambatan, tapi sebagai alat transformasi. Ia mengingat semua detik perjuangan, jatuh di batu basah, darah menetes ke tanah, tubuh gemetar karena kelelahan, dan rasa frustrasi yang terus hadir. Namun kini, semua itu tampak berbeda. Luka-luka itu bukan lagi kutukan, melainkan guru yang membentuknya. Tubuhnya telah diajarkan untuk berbicara dalam bahasa baru, bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau mendengar dan meresapi setiap rasa sakit sebagai pelajaran. Janawu menarik napas panjang, merasakan udara pagi yang segar dan kabut yang lembut menyelimuti tubuhnya. Ia berdiri tegak, membiarkan tubuhnya menyatu dengan kabut dan alam sekitar. Tidak ada rasa takut, tidak ada ketidakpastian, hanya kesadaran penuh akan kekuatan yang kini ia miliki. Setiap langkah yang ia bayangkan dalam pikiran, setiap gerakan yang ia ingin lakukan, kini terasa mungkin. Lutut, bahu, dagu, gigi, punggung, dan seluruh tubuhnya telah menjadi satu kesatuan yang tangguh. Janawu memahami bahwa tangan hanyalah nama, dan tubuhnya sendiri adalah tangan sejati yang mampu melakukan apapun, bahkan hal-hal yang sebelumnya dianggap mustahil. Ia menundukkan kepala sejenak, memberi hormat pada guru yang berdiri di depannya. Resi tanpa tangan tetap diam, seikat kayu masih tergigit di gigi,
tetapi tatapannya lembut dan penuh pengakuan. Tepukan ringan di bahu yang diberikan beberapa saat lalu kini terasa sebagai simbol peneguhan, pengakuan bahwa Janawu telah menyerap pelajaran yang lebih dalam daripada sekadar teknik mengikat kayu, ia telah memahami filosofi tubuh dan keterbatasan. Janawu menatap ke sekeliling, kabut pagi masih menari lembut, membingkai tubuhnya dalam cahaya yang seakan memberi selamat. Ia menutup mata sebentar, membiarkan pikiran dan tubuhnya menyatu. Setiap goresan, setiap memar, setiap rasa sakit telah menjadi tanda perjalanan, bukti bahwa belajar dan beradaptasi adalah proses yang menuntut keberanian dan kesabaran. Dengan ketenangan itu, Janawu menegakkan tubuh sepenuhnya. Ia berdiri di tengah kabut, tegap, dan merasakan kekuatan yang lahir dari kesadaran total akan diri sendiri. Tidak ada lagi rasa takut atau keraguan. Hanya kesadaran bahwa setiap anggota tubuhnya mampu menjadi tangan, setiap luka menjadi guru, dan setiap keterbatasan adalah peluang untuk tumbuh. Di bawah kabut pagi yang lembut, Janawu berdiri, tubuh dan batinnya bersatu. Pelajaran hari ini telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi kesadaran dan pengendalian diri. Ia tersenyum tipis, menatap masa depan dengan keyakinan, dan membiarkan kabut membungkusnya, menegaskan bahwa transformasi sejati lahir dari penerimaan, ketekunan, dan keberanian menghadapi keterbatasan. Dan akhirnya, ia mengerti, tangan hanyalah nama. Tubuhnya, dengan segala luka, memar, dan pengalaman yang ia jalani, adalah tangan yang sebenarnya, tangan yang mampu menghadapi dunia.